Nah, jadi pelajaran kita, coba perhatikan yang kemarin itu pola hubungan internasional Indonesia, ya? Betul? Hah? Halo? Hubungan, aktifkan kameranya. 771 A long time ago on the island Sulawesi Island lived a man named Indomi. Aktifkan semua kameranya, nak. They were poor. Every day they worked as fishermen. They went to the sea every night to catch fish, even during bad weather. Indomi always advised his son, being fishermen is our only income. Do not think of bad weather as our enemy. Palak nodded, yes, my lord. Jadi hari ini kita bulan Indomi and Palak worked as fishermen for years. But Palak started getting bored of the job. He wanted to try something new. He wanted to make a better living for his father and himself. One day, Palak tried to talk to his father about his thought. Father, please forgive me. Palak hesitated. What is it, my son? Was curious in his son's strange behavior. Father, I want to quit working as fisherman. I want to go abroad and try working as something else. Indomi was so sad to hear of his son's decision, but he also wanted Impala to be successful first. If there is your decision, I can't do anything else but to follow you. I can only pray for your safety and success, said Indomi. But I want you to always remember your homeland. Always remember your father, he continued. Yes, father, I will remember. Thank you, said Impala. The next day, Impala went to the harbor. He saw a baga or sailboat and went to see to the owner. Excuse me, sir. I am wondering if I can sail with you, asked Impala. The baga's owner was silent for a moment. It is not a problem for me, but why do you want to sail with me? And have you asked permissions from your parents? Asked the baga's owner. I work here as a fisherman with my father, but I want to try to work abroad. My father has always been with me in Japan, said Impala. All right, I will send a sail tomorrow. Come meet me here at the boat in the morning. And by the way, what is your name? Asked the baga's owner. Thank you, sir. My name is Impala. Impala answered. Back at his house, Impala told his father about the baga boat. When will you depart? Asked him. Tomorrow, father. Oke. Tadi tak bagus taringan, makanya mati-mati, mati hidup, mati hidup. The bagas was ready to set sail. How Impala started the bagas to the owner. Impala kissed his father's hand. I'm going, father. Take care, said Impala. Go, son. Blessing is with you. Said Impala. There were tears in his Sebentar. eyes as he saw the baga leaving the harbor. A few years passed. Every time he saw a baga boat, he resolved that his son was coming home. nyalakan kameranya. Okay. A few years passed. Every time he saw a baga boat, he always thought that his son was coming home. But there was no news from Impala. One day he took a simple solution. He used a small sampan and headed to the open water.
But then he sold Baga to the farmer. When the Baga was getting close to Togo's sampan, he saw a handsome young man standing in front of the Baga's deck. The young man was accompanied by his beautiful wife. Ito recognized the young man. He was Impala, his son. Impala, Impala, my son. Ito was shouting back to him. Impala answers like shouting, but he replied, Honey, there is someone down there calling your name. Is it your father? Asked his wife. No, it's not my father. Just ignore him. Impala was enraged and he spoke father in terms of his beautiful wife. Double tried to row his sampan closer to the Baga, but suddenly a big waves hit the boat and caused it to capsize. It took almost called, Help! Help me! Impala! Help! The dog was shouting, asking help from his son. But Impala, he even turned his Baga into the opposite directions from Into's sampan. Tito's heart was broken in seeing his son's arrogance. His feeling was sweet sadness and anger. He looked into the sky and prayed, Oh God, please hear my prayer. I forced my way to stand Baga into shore. Not long after Tito said the prayer, a strong wind struck Impala's Baga. The wind blew so hard, pushing the Baga to the shore. Suddenly the Baga and Impala turned into stone. The stone still exists until now. People call it Batu Baga or Batu Stone. Okay, jadi Baga. Oke, jadi Bapak kira ini tidak terlalu sulit, oke, dan juga tidak terlalu banyak yang iya. Jadi kalau mungkin sebagian dari kalian ada yang jadi seperti yang Bapak katakan tadi, kita di sini belum bisa jawab ini tetapi dengan cara we make our own sentences. Kita bentuk kalimat sendiri. Oke. Nah, di sana lihat the questions. What is the orientations of the text? Apa orientasi daripada teks tersebut? Orientasi itu maksudnya pandangan yang atau pikiran kita lah, pandangan kita mencirikan. Jadi cara dituntut bagaimana Halo, tak bagus jaringan, Miss. Mati hidup, mati hidup. Kadang masuk, kadang enggak. kemudian yang kedua tulis Enggak bagus jaringannya ya, Nak. Sabar. Let me see. Iya, Miss tak bisa ini. Pokoknya yang enggak seneng lah, enggak enak lah. Macet-macet. Makanya kalau ada itu apa namanya yang pakai laptop di sana jadi lebih lebih apa memudahkan Miss. Kita kita nggak ada juga yang pakai laptop di sana kan. Nggak bagus jaringannya. Makanya banyak Miss kirim linknya di situ. Nggak apa-apa kan? Ambillah bukunya, buka halaman 136. 136. Udah? 136. Yaitu masalah tentang pola hubungan internasional Indonesia. Itu yang kita bahas. Nah, itu yang kita bahas. Nah, coba dibaca dulu. Nah, itu dalam rangka hubungan internasional terdapat pola. Ya, terdapat pola. Perhatikan polanya. Itu hubungan bilateral, ya regional dan multilateral. Nah, sudah ada contoh-contohnya. Kalau dikatakan
regional apa, kalau dikatakan bilateral, ya, kalau dikatakan ya, jadi ada 3 itu, ya. Jadi itu penjelasan khusus untuk ini pola. Nah, misalkan bilateralnya itu kan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, bilateral ya, kita ambil bilateral 2 negara. Tetap aktifkan kameranya ya, kita ambil foto dulu. Oke, duduk yang bagus, mumpung jaringan Miss bagus. Nanti hilang, tak bisa ambil lagi. Tuh, Salom udah ada Salom. Oh, udah datang Salom. Josepa? Femi mana Femi? Mana Femi? Gak ada Femi? Ada Femi? Hah? Oh, ada yang join lagi. Sevita. Ada Femi? Ini yang pakai apa ini? Nama siapa ini? Ada bulat, ada sedikit pakai apa ini? Bentar ya. Oke. Aktifkan kameranya ya, Gretzky. Jangan Marsandi, jangan dimatikan dulu. Udah kayak artis kalian lah. Udah jaringan kita nggak bagus. Oke. Duduk yang bagus. Kita ambil foto dulu. Oke, Gretzky. Janganlah hanya rambutmu yang nampak. Oke. Ariel geser gini. Oke, sudah. Itu 1, 2, 3. Oke, sudah. Kita ambil foto. Nah, jadi ada Femi, nggak ada Femi ya? Aprilia nggak ada? Belum ada dia? Oke. Jadi coba dibuka halaman 160, 136. Nah, hubungan bilateral, regional, dan multilateral. Nah, sudah ada contoh-contohnya di situ. Ya, misalkan itu kita negara Indonesia, khusus bilateral. Bilateral itu 2 negara. 2 negara. Nah, contoh yang sudah kita kerjakan kerjasama itu ada Vietnam, India, Jepang, Argentina, dan Afrika Selatan, Amerika Serikat. Nah, kalau regional berarti regional itu tadi penjelasannya 2 atau lebih negara dari satu kawasan. Berarti boleh 3, boleh 4 gitu. Ya. Nah, apa yang sudah kita ambil kerjasama yaitu di Asia Summit, baru South Southwest Pacific Dialogue. Nah, itu baru multilateral itu kerjasama banyak negara, berarti lebih dari 10, lebih dari 5, lebih dari 7. Nah, itu konferensi Asia Afrika pernah kita ikutin itu. Kemudian PBC itu. Nah, baru sarana hubungan internasional. Sarananya ada 2 yaitu diplomasi, ya, ada diplomasi dan ada negosiasi, propaganda, ekonomi dan kekuatan militer. Itu yang sudah pernah kita bahas ini, cuma mengingatkan saja, Mas. Ya. Nah, itu ya untuk apa? Nah, kemudian masuk kita di peran ini peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Ya. Nah,
itu ada peran Indonesia Persekutuan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia peran PBB, ya. Baru peran aktif. Nah, peran aktif Indonesia itulah sekarang yang kita bahas. Peran aktif Indonesia itu yang kita bahas hari ini. Nah, yang kita bahas hari ini peran aktif Indonesia. Nah, Indonesia ini dia berperan di PBB, ya, dan ditunjukkan. Contoh, Menteri Adam Malik, ya, dia ikut, ya, terlibat sebagai ketua sidang PBB pada tahun 1971. Baru keterlibatan kita di PBB lagi, yaitu kita menjabat 3 kali, ya, menjadi anggota Dewan Keamanan, ya, di PBB. Baru yang ketiga, kita juga menjadi anggota dari naungan PBB, khususnya bidang ekonomi dan sosial. Nah, selanjutnya kita Indonesia itu terpilih sebagai anggota Dewan Penasehat, yaitu tentang penanggulangan terorisme di PBB. Nah, baru kita juga berpartisipasi aktif untuk implementasi norma-norma perlindungan HAM. Indonesia juga kita aktif dalam perdamaian PBB. Nah, itu yang menjadi kita sebagai Indonesia terlibat di organisasi, yaitu tentang PBB. Ya, ada beberapa. Nah, selanjutnya itu peran Indonesia di ASEAN. Nah, ASEAN. Apa ASEAN? ASO? Apa kepanjangan dari ASEAN? Apa nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? ASEAN itu apa kepanjangannya? Siapa yang tahu? Gak ada. ASEAN itu apa nak? Amis. Apa kepanjangan dari ASEAN, Brian? ASEAN. Iya. Ada yang tahu? ASO? Association Is? Indian Nation. Ya, betul. Siapa yang jawab itu tadi? Adik saya. Brian ini saya, Miss. Giliran udah dijawab Adik betul. Miss. Adik saya Henry. Adik. Udah giliran udah dijawab betul baru saya, Miss. Bukan adik saya, Miss. Nah, jadi itu ya. Nah, di ASEAN itu Bahasa Inggris ini. bahasa Inggris ya. Emang kamu gak bisa bahasa Inggris? Gak tahu bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Emang lah. Nanti didengar Pak Monang loh. Soalnya Pak Monang di samping saya. Nanti didengarnya. Gak bisa bahasa Inggris. Oke, jadi ASEAN tanggal 8 Agustus itu ya berdiri itu ya, itu namanya kita adakan kerjasama untuk ASEAN di Bangkok. Ya, Bangkok. Kemudian yang tergabung di situ ada Malaysia, ada Filipina, ada Singapura, ada Thailand. Ya, Thailand. Kemudian mereka terbuka ya dengan kita, dan pada saat itu ada ya beberapa ya telah berjumlah 10 negara yang ikut pada saat itu ya. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, apa itu, Myanmar dan Kamboja. Udah ya, 10 negara yang bergabung pada saat itu. Latar belakangnya terbentuknya ASEAN ini adalah persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah. Ini teman-teman kita, teman-teman tetangga kita yang sudah pernah dijajah, bergabunglah di ASEAN itu. Kecuali Thailand ya katanya, mungkin tidak pernah dijajah itu. Bangsa asing
sementara kita ya sudah pernah. Persamaan inilah yang menimbulkan perasaan setia kawan antara bangsa-bangsa satu negara ya. Jadi kita ini kan memang harus ya senasib ya seperjuangan. Kenapa? Karena kita sama-sama dijajah oleh negara asing. Kalau dikatakan negara asing berarti negara lain. Nah, kemudian peran kita sebagai negara Indonesia di ASEAN itu ada beberapa. Itu ada 8. Ya, 8. Nah, bisa kita baca. Nah, berarti kalau misalnya nanti latar belakang untuk bisa kita bergabung adanya ASEAN ini kenapa? Karena negaranya sama-sama di dijajah ya, sama-sama dijajah. Asia. Ya. Apa peran kita? Peran kita itu pertama ya, peran kita di ASEAN yaitu memprakarsai berdirinya ASEAN ya, betul ya, menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Pertama sekali diadakan itu di Bali tahun 1976, lalu dilanjutkan pada tahun 2003 itu dan 2011. Jadi itu pertama sekali kita terlibat di ASEAN itu ya, kita jadi tuan rumah nih. Jadi walaupun jelek-jelek kita itu negara Indonesia, pernah kita jadi tuan rumah memprakarsai untuk berdirinya itu tentang ASEAN dan mengadakan yang namanya konferensi tingkat tinggi. Nah, itu pertama sekali peran aktif kita terlibat di ASEAN. Kemudian selain itu ada sekretariat ASEAN. Ya, sekretariat ASEAN itu letaknya di Jakarta, berarti masih ruang lingkup negara Indonesia. Ya, yang terjadi itu pada tanggal 7 Juni 1976. Nah, jadi sekretariat ASEAN ini adalah tempat sekretaris jenderal ASEAN yang bertugas di memprakarsai, memberikan nasihat, melakukan koordinasi, melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN. Nah, ternyata sekretariat ya, tempat sekretariat ASEAN itu letaknya di Jakarta. Nah, itu terlibat juga kita. Nah, bisa saja kan kenapa bukan di negara lain, misalkan di Thailand lah, di Singapura. Nah, itulah kita terlibatlah kita di sana. Nah, jadi apa kegiatan-kegiatan mereka itu memperkarsai, memberi nasihat, koordinasi, melaksanakan kegiatan. Berarti di negara kita itu. Nah, itu. Jadi yang pertama tadi kita terlibat di jadi tuan rumah, sekarang kita jadi tempat sekretariat, khususnya di Jakarta. Oke, yang ketiga ada lagi peran aktif kita, ya. Ada salah satu masalah antara ini tentang perbatasan Laut Tiongkok Selatan. Nah, terjadilah sengketa perbatasan laut ini. Nah, jadi aktif kita terlibat di situ. Kita mendorong ASEAN Tiongkok itu untuk menyelesaikan segera mungkin, sehingga terjadi perundingan yang terus berlanjut. Nah, ini ada sengketa untuk perbatasan Laut Tiongkok. Karena biasanya kan ada perbatasan khusus, misalkan kita sebagai negara Indonesia ada perbatasan lautnya antara negara lain. Nah, terjadilah sengketa dan telah damai dia itu karena kita selalu memotivasi orang-orang Tiongkok ini untuk mencari bagaimana solusi untuk membuat batasan wilayah laut Tiongkok Selatan pada saat itu. Nah, itu keterlibatan kita. Ya, keterlibatan kita di dalam suatu organisasi yaitu ASEAN. Oke, baru kita lanjut. Memang kita ini jahat-jahat sih, tapi baik, pendamai juga kan. Makanya kalau kalian sekarang berbuat masalah, masa sih seperti orang kita dulu-dulu
ya khusus pada organisasi ASEAN ini, mereka bisa mendamaikan orang. Sementara kita sendiri sekarang sudah tinggi pengetahuannya, nggak bisa kita mendamaikan orang lain. Oke. Baru yang keempat. Yang keempat itu Indonesia terlibat untuk menggagas ASEAN. ASEAN. Bagaimana itu yang dikatakan seperti itu? Mempertahankan stabilitas ASEAN dalam regional di kawasan Asia Pasifik. Ya, biasanya kalau suatu organisasi itu pasti ada banyak masalah ya, tapi selalu mempertahankan keutuhan dari organisasi tersebut, khususnya negara kita. Bisa saja kita keluar dari organisasi atau komunitas itu ASEAN itu, tapi kita harus mempertahankan. Ya, itulah keterlibatan kita. Kemudian yang kelima, ya, kelima sama dengan yang keempat, menggagas juga. Ya, tapi untuk